Halo, assalamualaikum. Realme nampaknya sudah memanaskan mesin dan mulai rajin merilis smartphone baru di tahun 2021 ini. Kali ini ada HP sejutaan bernama Realme C21 atau C21 yang untuk harganya punya kelengkapan ekstra. Tapi kita bahas desainnya dulu ya. Kalau kamu bingung lihat layout kameranya mirip dengan HP Realme lain, saya selalu bilang bahwa ini ada keuntungannya, yaitu casing yang sama bisa dipakai di beberapa tipe HP Realme. Finishing back covernya matte dan ini lebih saya senangi. Selain lebih gampang nge-shoot videonya, kita nggak perlu sibuk bersihin bekas sidik jari di back covernya. Warna yang saya coba ini adalah hitam silang. Ada persilangan arah arsiran yang membuatnya terbagi jadi 4. Bobotnya 190 gram dan terasa solid. Tidak ada daerah yang goyang atau terasa kosong saat diketuk-ketuk ya. Good lah. Infonya, masalah ketahanannya ini sudah disertifikasi oleh The Friendland loh. Setelah berhasil melalui 23 skenario pengujian, meliputi uji penggunaan harian, penggunaan ekstrim, serta uji reliabilitas komponen. Konon, ini yang pertama di level harganya. Sekarang kita mulai bahas tentang kelengkapan yang Realme tawarkan di smartphone-nya kali ini. Ya, Realme C21 ini hadir dengan baterai besar 5000 mAh dan ini sudah jadi poin plus pertama dalam penilaian saya. Saya melakukan pengujian dengan dua skenario lagi. Skenario pertama adalah penggunaan intens tanpa WiFi. Pemakaian saya berat untuk streaming YouTube plus streaming pertandingan langsung sepak bola yang minimal 2 jam berarti ya. Dan juga gaming yang tesnya saya pakai PUBG Mobile. Semua akun sosmed dan email juga login di sini. Hasilnya, Realme C21 ini mampu menembus 31 jam dengan screen on time lebih dari 9 jam. Saya menghitung baterai usage ini di saat sisa baterai tinggal 15% ya. Lalu saya isi ulang baterainya, Realme C21 ini chargingnya di 10 watt. Rata-rata level baterai naik 30% tiap jam pengisian dan dengan perlambatan di akhir demi keamanan, pengisian daya dari 10% ke 100% memakan waktu lebih dari 3 jam. Di skenario kedua, saya mulai menurunkan beban. Selain saya mulai hubungkan ke WiFi, penggunaan juga mulai rada santai nih. Hingga akhirnya tersisa 15% setelah baterai usage 78 jam dengan screen on time yang juga sama-sama 9 jam lebih. Gokil, ini mah baterainya awet banget deh. Artinya, buat penggunaan santai tapi tetap terkoneksi bisa tembus lebih dari 3 hari, 3 malam. Salah satu alasannya adalah Realme UI yang berjalan di atas Android 10 ini sudah dibekali fitur Super Power Saving Mode, sehingga konsumsi daya jauh lebih rendah di saat standby. Kelengkapan lain dari Realme C21 ini adalah biometrinya. Fingerprint di back covernya responsif dan akurat, face unlock pun sama-sama tergolong cukup cepat dalam kondisi cahaya ideal. Kelengkapan lain adalah kamera belakangnya yang ada 3, buat level harganya ini sebuah poin plus berikutnya. Dan saya tidak ragu buat memuji kualitas kameranya nih. Pada kondisi ideal, sulit membedakan hasilnya dengan hasil kamera smartphone mid-range yang lebih mahal. Warnanya hidup, detailnya dapat, exposure terasa pas, dan sedap di mata. Resolusinya 13 megapiksel, kalau zoomnya sih digital ya. Lebih baik kamu zoom dan crop di aplikasi foto editor saja daripada menggunakan zoom ini. Kamera kedua untuk membantu portrait mode, hasilnya juga cukup outstanding walau perlu lebih presisi di tepian objeknya. Kamera ketiga adalah ultra makro 2 megapiksel, seperti biasa dianggap bonus buat fans saja ya. Selain jumlah lensa yang lengkap, fitur kameranya juga banyak. Night mode bahkan manual mode ada juga. Jadi, kamu bisa atur shutter speed dan juga fokus manual. Nah, kamera depannya gimana? Ini dia, Realme kayaknya sudah kerjain PR-nya nih. Masalah overexposure sudah sembuh. Jadi foto maupun video selfie dapat terlihat dengan asyik. Anyway, resolusi kamera depannya 5 megapiksel ya. Di kondisi indoor, noise mulai muncul serta detail agak turun, yang mana wajar sih buat HP sejutaan, tapi bagi saya hasilnya usable. Untuk perekaman video, stabilisasi masih absen, namun hasilnya cukup tajam dengan metering yang pas, terutama saat bukan di kondisi yang menantang cahaya. Resolusi maksimal adalah Full HD 1080p 30 fps depan belakang. Yuk, kita lihat langsung hasil perekaman videonya. Rekaman video dan kamera belakang Realme C21. Lihat meteringnya. Kalau ngadep yang silau-silau, lalu kembali ke daerah normal. Stabilisasi oke lah, minim ya. Tapi warna bagus, sama. Nggak jelly dan fokus nggak loncat-loncat.
Apa dek? Takut emeng? Kan dia nggak takut sama emeng, biasanya juga suka dielus. Enggak. Dari tadi udah lihat apa aja berarti dedek? Naik turun. Oh, naik turun. Segini sudah mending banget tuh, lihat. Ada backlight, masih kelihatan jelas wajahnya. Ya kalau si latarnya sih memang silau ya. Tapi berarti kan dia algoritmanya memberi prioritas biar wajahnya terlihat jelas. Ngantuk. Ya udah. Main aja. Oh iya, yang saya coba ini adalah Realme C21 dengan varian RAM 4GB dan storage 64GB. Ada juga yang varian RAM 3GB dengan storage 32GB. Slot kartunya ada 3, jadi microSD-nya dedicated ya. Layarnya 6,5 inci mini drop display dengan resolusi HD+, rasio 20:9. Reproduksi warna cukup akurat, bright, dan juga vivid. Buat streaming konten multimedia dan juga gaming, layarnya tidak ada kendala sama sekali. Oh iya, Realme C21 ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G35. Sebagai acuan, skor Antutunya mencapai 117 ribuan. Cukup menjanjikan untuk level harganya, bahkan buat yang berencana menjadikannya sebagai pendamping dari HP utama yang mungkin levelnya flagship. Performanya masih cukup gegas kok. Untuk gaming casual pasti ngangkat ya, sementara gaming menengah ke berat seperti PUBG Mobile saya nilai masih playable, walau bukan buat push rank tentunya. Settingan grafisnya mentok di balance medium, kalau saya enaknya main di smooth medium sih. Ya bisa lah ya buat sekali-kali main buat melepas penat. Yang perlu jadi pertimbangan adalah loudspeakernya. Posisinya yang di back cover rentan tertutupi. Saat disimpan di atas meja, di kasur, di holder smartphone, atau simply saat dipegang dengan tangan. Output loudspeakernya sendiri cukup lantang, dengan karakter yang terbilang flat dan juga kering, kurang terasa bass dan depth-nya, so bagi saya sebatas usable saja. Buat yang suka pakai Bluetooth earphone, Realme C21 ini sudah menggunakan Bluetooth 5.0. Jadi misalkan TWS earphone kamu sudah dual channel, harusnya tak akan menemui kendala saat dipasangkan. Overall, apa yang ditawarkan Realme C21 ini terbilang lengkap dan menarik ya di level harganya. Cukup disayangkan memang loudspeakernya menghadap ke belakang, sementara port micro USB bagi saya sih wajar ya di kelasnya. Kelengkapan di dalam paket penjualan sudah termasuk charger dan juga kabel data, dan menurut saya untuk calon pembeli di entry level masih wajib ya hukumnya ada charger ini. Sementara aksesoris lain mungkin bisa dicicil ya, mulai dari beli headset atau earphone, lanjut protection case, sama terakhir screen protectornya, mungkin wajib punya juga. Untuk kebutuhan pembelajaran jarak jauh yang masih berjalan hingga kini, Realme C21 sangat patut dipertimbangkan. Apalagi brand image-nya Realme kan memang buat anak muda banget. Buat mereka yang hendak merasakan smartphone untuk pertama kalinya dengan budget yang masih terbatas, saya rasa smartphone ini sama sekali takkan mengecewakan. Saya saja pakai jadi daily driver kedua buat nomor yang work related. Tidak ada masalah berarti selain nggak saya pakai buat bikin konten aja sih. So, jadi saya takkan ragu buat menyarankan Realme C21 ini buat smartphone di kelas entry level yang punya value dengan harga terjangkau sesuai klaim bahwa C21 ini adalah juara entry level. Dan jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dengan selalu bersyukur ya. Videonya sampai di sini. Dari kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.